Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Ladawia dengan NIM 241101040045 dari kelas Baik, 23. adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yakni setelah mempelajarinya, siswa diharapkan yang pertama adalah paham alasan kedatangan dari bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua adalah mengenal bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisis kebijakan dari bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat adalah mengenal tokoh-tokoh perlawanan serta tokoh-tokoh pemimpin dari penjajahan Eropa. Yang kelima adalah memahami makna dari Sumpah Pemuda. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama latar belakang dari penjajahan Indonesia, yang kedua adalah penjajahan bangsa Eropa, yang ketiga kebijakan penjajahan, yang keempat perlawanan dan pergerakan nasional, yang kelima adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak materinya. Materi yang pertama yakni latar belakang penjajahan di Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Nusantara sekitar abad ke-16. Ada beberapa alasan mengapa mereka datang menuju ke Indonesia, yakni yang pertama karena mereka tertarik terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia seperti cengkeh, pala, dan lada, yang mana menurut mereka itu begitu berharga. Yang kedua, karena ditutupnya jalur perdagangan Konstantinopel sehingga membuat mereka membuka jalur baru untuk menuju ke sumber-sumber rempah. Dan alasan yang ketiga yakni kedatangan mereka juga didasari dengan semangat G3 atau Gold Glory Gospel, yang mana mereka datang ke Nusantara untuk mencari kejayaan, kekayaan, serta menyebarkan ajaran agamanya. Dan juga karena adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat pada zaman tersebut. Baik, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rempah-rempah. Mengapa mereka sangat membutuhkan dan mengincar rempah-rempah? Baik, selanjutnya kita bahas satu persatu, mulai dari rempah-rempah. Alasan mengapa mereka sangat mengincar rempah-rempah kita karena rempah-rempah merupakan salah satu komoditas yang sangat berharga dalam perdagangan dunia pada masa lalu. Sejak abad pertengahan, bangsa-bangsa di Eropa memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap berbagai jenis rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis dulu sangat berharga bagi bangsa Eropa. Rempah ini digunakan untuk bumbu, obat, pengawet makanan, dan bahkan juga parfum. Karena iklim di Eropa itu tidak cocok untuk menanam rempah, mereka harus mendapatkannya dari Asia, terutama Nusantara seperti Maluku yang terkenal sebagai penghasil rempah. Harga rempah di Eropa sangat mahal karena harus melewati banyak perdagangan sebelum sampai ke sana. Hal ini membuat bangsa Eropa ingin datang langsung ke sumbernya agar lebih untung. Itulah sebabnya mereka berlayar jauh ke Nusantara untuk mencari dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Baik, yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota dari Kekaisaran Bizantium yang mana saat ini bernamakan Istanbul. Letaknya sangat strategis antara Eropa dan Asia. Oleh karenanya, Konstantinopel ini dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. Jalur ini digunakan untuk membawa rempah-rempah, sutra, serta barang-barang berharga lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Namun pada tahun 1453, kota ini dikuasai oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki, jalur perdagangannya ditutup sehingga banyak bangsa-bangsa Eropa yang kesulitan untuk melewatinya. Karena jalur ditutup, bangsa Eropa mencari ide baru, yakni mereka ingin berlayar, ingin membuka jalan agar mereka bisa lewat sehingga mereka sampai ke penghasil rempah-rempah. Dari sinilah dimulai penjajahan samudra hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Selanjutnya kita masuk ke alasan yang ketiga, yakni semangat G3, Gold, Glory, dan Gospel.
Yang dimaksud dengan gold adalah mereka ingin menguasai atau mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya dari Nusantara. Dengan mereka menimbun atau mengambil semua rempah-rempah yang ada, kemudian mereka bawa ke negaranya, lalu mereka menjualnya dengan harga yang fantastis, tentunya itu akan membuat mereka cepat menjadi kaya raya. Selanjutnya adalah glory. Glory di sini yang dimaksud adalah kejayaan. Mereka berlomba-lomba untuk menentukan atau menunjukkan keberhasilan mereka di negara kita dengan memperbanyak dan mengenalkan wilayah mana saja yang telah mereka kuasai. Yang selanjutnya adalah gospel. Gospel di sini merupakan keinginan mereka untuk menjadikan negara kita mengikuti ajaran agama mereka, yang mana pada saat itu adalah Kristiani. Semangat G3 inilah yang menjadikan mereka semakin semangat untuk menjajah negara kita, yakni Nusantara. Terbayang sudah ya bagaimana bangsa kita di mata orang-orang luar, begitu kaya raya, bukan hanya rempah-rempah saja, namun juga kekayaan alam lainnya. Oleh karenanya, kita harus patut menjaga kelestarian alam tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni penjajahan bangsa Eropa. Karena sudah dikenal oleh bangsa-bangsa luar bahwa Nusantara ini merupakan bangsa yang sangat kaya raya, bukan hanya rempah-rempahnya saja, namun sumber daya alam lainnya, banyak bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Apakah kalian sudah tahu negara apa saja yang datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan? Kalau belum tahu, mari simak materi yang lebih lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yakni penjajahan bangsa Eropa. Karena Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang kaya raya, bukan hanya rempah-rempahnya saja, namun juga sumber alam lainnya. Hal ini menjadikan banyak bangsa-bangsa dari luar Indonesia datang menuju ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Salah satunya adalah bangsa Eropa. Apakah kalian sudah tahu negara apa saja yang berasal dari bangsa Eropa yang datang menuju ke Indonesia untuk melakukan penjajahan? Jika belum tahu, mari simak materi selanjutnya. Baik, yang pertama adalah datangnya bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Setelah menemukan jalur laut ke Asia, mereka mulai berlayar ke berbagai daerah. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang merupakan jalur pusat perdagangan penting. Setelah itu, pada tahun 1512, mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku, yakni daerah penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Awalnya, Portugis hanya datang untuk berdagang dan menjalin hubungan dengan para masyarakat atau penduduk setempat. Namun lama-kelamaan mereka ingin menguasai daerah tersebut, terutama pada perdagangan rempah-rempahnya. Selain itu, mereka juga menyebarkan agama-agama yang mereka anut, yakni agama Kristen. Kedatangan Portugis ini menjadi awal masuknya bangsa Eropa ke Nusantara dan awal penjajahan kita dimulai. Oke, selanjutnya adalah datangnya bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol juga datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Mereka melakukan penjelajahan samudra setelah melihat keberhasilan Portugis. Pada tahun 1519, pelaut Spanyol yakni Ferdinand Magellan memimpin pelayaran mencari jalur ke kepulauan rempah-rempah melalui arah barat. Rombongannya melewati Samudra Atlantik dan Pasifik, lalu baru sampai di Maluku pada tahun 1521. Namun Magellan meninggal di Filipina dan perjalanan dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano hingga kembali ke Spanyol. Di Maluku terdapat dua negara dari bangsa Eropa, yakni Portugis dan Spanyol. Keduanya ini mereka bersaing
yang mana ketika di Maluku Spanyol bekerja sama dengan Tidore, sedangkan Portugis bersekutu dengan Ternate. Persaingan keduanya ini hanya bisa diselesaikan melalui perjanjian Zaragoza tahun 1529, yang mana menetapkan Maluku untuk Portugis dan Spanyol ke Filipina. Selanjutnya yang ketiga yakni datangnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia memang untuk mencari dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Setelah mereka mengetahui kekayaan rempah yang ada di Nusantara, mereka mulai melakukan pelayaran ke wilayah ini. Tepat pada tahun 1596, rombongan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Awalnya mereka ingin berdagang, tetapi hubungan dengan penduduk setempat tidak berjalan baik. Mereka dikenal sebagai bangsa yang angkuh, bangsa yang manipulatif, serta bangsa yang sering sekali mengadu domba. Untuk memperkuat perdagangannya pada tahun 1602, Belanda melakukan atau mendirikan suatu perhimpunan atau suatu organisasi di perdagangan, yakni VOC. Perusahaan ini memiliki hak istimewa seperti monopoli perdagangan, membuat perjanjian, dan memiliki tentaranya sendiri. Melalui VOC ini, Belanda semakin memperluas kekayaannya dan kekuasaannya di Nusantara hingga akhirnya berkembang menjadi penjajahan. Yang terakhir adalah datangnya bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga datang ke Indonesia untuk ikut dalam perdagangan rempah-rempah setelah Portugis dan Spanyol. Mereka mulai berlayar ke Asia pada akhir abad ke-16. Pada tahun 1600, Inggris mendirikan East India Company atau EIC untuk menjalankan perdagangan di Asia. Pelayaran ke Nusantara ini dipimpin oleh Sir James Lancaster pada tahun 1601 dan berhasil sampai di Banten. Inggris ini kemudian membuka pusat perdagangannya di beberapa daerah seperti Banten, Ambon, dan Jayakarta. Namun Inggris mengalami persaingan dengan Belanda sehingga pengaruhnya begitu besar di Indonesia tidak bertahan lama. Salah satu tokoh Inggris yang pernah terlibat atau pernah berperan di Indonesia ini adalah Thomas Stamford Raffles yang memerintah di Jawa sekitar abad 1811 hingga tahun 1816. Dari keempat negara dari bangsa Eropa ini, yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda. Alasan mereka lama sekali bertahan di Indonesia karena mereka termasuk kategori bangsa yang manipulatif, bangsa yang suka mengadu domba, serta kekuatan mereka dalam aspek ekonomi dan militernya. Wah, tidak terasa sudah banyak sekali ya materi yang kita pelajari. Di slide selanjutnya adalah merupakan wajah dari tokoh-tokoh pemimpin dari bangsa-bangsa Eropa ini. Bisa kalian lihat selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan para penjajah. Di sini ada 3, yakni monopoli perdagangan, tanam paksa, dan kerja rodi. Yang dimaksud dengan monopoli perdagangan adalah hanya Belanda atau hanya pihak Belanda yang boleh melakukan jual beli atau ekspor dan impor. Jadi di sini tidak ada yang boleh melakukan kegiatan jual beli kecuali memang benar-benar atas persetujuan Belanda atau memang Belanda yang menyuruhnya. Di sini rakyat sangat dirugikan. Mengapa dirugikan? Karena ketika mereka melakukan jual beli, itu harga yang mereka terima atau laba yang mereka terima itu tidak setara. Karena yang mengatur semua keuangan itu adalah Belanda. Jadi yang mempelopori monopoli perdagangan ini adalah bangsa Belanda. Selanjutnya ada tanam paksa atau Kulturstelsel. Nah, di sini juga dipelopori oleh bangsa Belanda, yang mana ketentuan-ketentuan dari tanam paksa ini adalah wajib tanam untuk Belanda. Jadi masyarakat pribumi itu melakukan
kegiatan menanam atau di dunia pertanian seperti padi, gula, dan semacamnya itu hanya untuk Belanda. Jadi tidak boleh dijual kepada selain Belanda gitu. Di sini banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia yang mengalami kekurangan makanan karena bangsa Belanda itu menjatah porsi makan kita atau stok bahan baku kita. Selanjutnya ada kerja rodi. Kerja rodi di sini merupakan kerja paksa tanpa upah. Jadi rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang begitu berat tanpa mereka dikasih upah. Jadi tidak menerima upah sama sekali, sepeser pun tidak mereka bagi atau tidak mereka beri. Hanya saja mereka memberi makan, itu pun sedikit. Jadi banyak sekali masyarakat yang mengalami gizi buruk atau kekurangan gizi sehingga banyak yang mati secara tiba-tiba. Baik, materi yang keempat adalah perlawanan kedaerahan. Perlawanan kedaerahan adalah perlawanan-perlawanan atau perang yang dilakukan di setiap daerah. Di sini ada beberapa contoh seperti Perang Diponegoro, Perlawanan Pattimura, Perang Padri, dan Perang Aceh, Perlawanan Sultan Hasanuddin, serta ada Perang Banjar. Perang Diponegoro ini terjadi sekitar tahun 1825 sampai 1833 yang mana dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di daerah Jawa. Perlawanan ini dilakukan untuk melawan Belanda karena terlalu banyak ikut campur dalam urusan kerajaan dan membebani rakyat dengan pajak. Selanjutnya ada perlawanan Pattimura pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Kapiten Pattimura di Maluku. Perlawanan ini juga terjadi karena rakyat tidak puas dengan kebijakan Belanda yang menyulitkan kehidupan mereka. Selanjutnya ada Perang Padri sekitar tahun 1803 sampai 1837 yang mana dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di daerah Sumatera Barat. Perang ini juga dilakukan untuk melawan kebijakan-kebijakan Belanda yang begitu sangat merugikan masyarakat pribumi. Selanjutnya ada Perang Aceh sekitar tahun 1873 sampai dengan 1904 yang mana dipimpin oleh seorang tokoh wanita yakni Cut Nyak dan Teku Umar. Pada perang ini dilakukan di daerah Aceh yang mana urgensinya untuk melawan Belanda untuk mempertahankan wilayahnya. Selanjutnya adalah perlawanan Sultan Hasanuddin sekitar tahun 1666 sampai 1669 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Perang ini dilakukan untuk melawan VOC karena menolak monopoli perdagangan. Selanjutnya ada Perang Banjar sekitar tahun 1859 sampai 1863 dipimpin oleh Pangeran Antasari di daerah Kalimantan. Perang ini juga dilakukan untuk melawan Belanda karena terlalu ikut campur dalam urusan kerajaan. Selanjutnya perlawanan yang kedua adalah melalui pergerakan nasional. Pergerakan nasional yang dimaksud adalah melawan bangsa-bangsa penjajah itu dengan melakukan atau dengan membuat beberapa organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1912, dan Perhimpunan Indonesia yang mana didirikan oleh para pelajar Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, terutama di Belanda. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda atau peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda II di daerah Jakarta. Yang mana dari Sumpah Pemuda ini menunjukkan semangat persatuan pemuda Indonesia karena beragamnya suku, budaya, dan ras di Indonesia. Oleh karenanya para pemuda itu melakukan atau mengadakan sumpah bersama agar mereka bisa menjadi satu kesatuan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Sebelum adanya Sumpah Pemuda ini, para pemuda-pemuda di Indonesia itu terpisah-pisah oleh daerah dan kearifan lokalnya masing-masing. Lalu mereka sadar bahwa persatuan itu penting untuk melawan penjajahan, maka mereka melakukan peristiwa atau melakukan sebuah kegiatan ini, sebuah perkumpulan ini, yakni Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Untuk isinya sendiri bisa dilihat dan bisa dipahami serta diingat di slide selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu diawali oleh keinginannya untuk mencari rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ada 4, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, lalu Inggris. Mereka berusaha untuk menguasai perdagangan serta wilayah di daerah Indonesia. Selama masa penjajahan ini, rakyat Indonesia mengalami banyak sekali kebijakan yang merugikan, seperti monopoli perdagangan, tanam paksa, dan kerja rodi. Untuk melawan penjajahan tersebut, rakyat Indonesia sepakat untuk melakukan perlawanan kedaerahan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh daerah, kemudian berkembang menjadi pergerakan nasional melalui berbagai organisasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia ini semakin kuat dan mencapai puncaknya dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadi salah satu langkah penting untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Hai, mari kita bermain. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar. Mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama adalah, organisasi apa yang dianggap sebagai awal kebangkitan nasional? Kira-kira apa ya? A. Sarekat Islam, B. Perhimpunan Indonesia, C. Budi Utomo, dan D. Disce Partij. Kira-kira jawabannya A deh. Coba kita ya. Wow, benar. Kita mendapatkan poin 1. Selanjutnya soal yang kedua. Salah satu isi Sumpah Pemuda adalah bahasa yang satu, yakni A. Bahasa Jawa, bahasa Melayu, C. Bahasa Inggris, dan D. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, kan kita bangsa Indonesia. Wow, benar lagi. Kita mendapatkan poin 2. Yang ketiga, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah adalah A. Spanyol, B. Portugis, C. Inggris, dan D. Belanda. Kira-kira apa ya? Kalau Spanyol, bukan. Oh, Portugis teman-teman. Yeay, kita mendapatkan 3 poin. Pertanyaan keempat, kira-kira apa ya? Perang Diponegoro dipimpin oleh, kalau ini jelas yang C dong, kan perangnya namanya Diponegoro, pasti dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yeay, kita mendapatkan 4 poin. Wah, kita pandai teman-teman. Yang kelima adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 adalah, kata kuncinya adalah didirikan oleh Belanda tahun 1602. Itu VOC kan ya? Oh, benar. Yeay, kita berhasil menjawab 5 soal dengan benar. Kita beri nama terlebih dahulu ya, untuk melihat kita ada di urutan keberapa. Kita beri nama siswa kelas 5. Oke, kita enter. Wah, kita juara pertama teman-teman. Kita berhasil mendapatkan poin 5 karena kita berhasil 5 pertanyaan dengan benar. Oke, sekian permainan hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.